Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Hai para pencari, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini pilih kartu untuk melihat energi prekognisi, energi ke depan. Bagaimana kehidupan kamu dengan dia jika menikah? Jika menikah ya, pikirkan orangnya dan sebut pertanyaannya. Bagaimana kehidupan saya nanti jika menikah dengan si, sebutkan namanya. Bayangkan wajahnya. Oke, di sini ada yang pertama, pilih kartu dengan angka. Pesan semesta 111111. Oke. Kemudian yang kedua, 22. Yang ketiga, 33. Oke. Jadi ingat angkanya aja ya, teman-teman. Sesuai dengan intuisi kamu. Kamu boleh meditasi dulu atau bagaimana. Ini untuk keputusan besar dalam kehidupan kamu ya, karena menikah itu adalah keputusan yang sangat besar di dalam kehidupan kamu. Jadi pertimbangkan baik-baik. Jika memang kamu ingin menikah dengan seseorang yang karakternya sudah kamu kenal, kamu akan menemukan karakter-karakter yang tersembunyi dari dia ketika nanti sudah menikah. Oke. Karena yang kamu kenal biasanya sebelum menikah itu berbeda dengan yang sudah menikah. Berbeda maksud saya ada hal-hal yang tidak kamu ketahui yang nantinya akan terungkap di dalam pernikahan. Pastikan dia ini seseorang yang bertanggung jawab terhadap statusnya ya. Kalau dia menjadi istri kamu ya lihat tipenya, ini tipe yang memang bertanggung jawab terhadap tugas istri atau bagaimana ya. Dan kalau dia laki-laki ya dia ini tipe laki-laki yang bakal jadi suami bertanggung jawab nggak sama kamu nantinya, sayang ke orang tua kamu dan keluarga kamu atau bagaimana ya. Yang dalam masa pacaran loyal, bisa saja nanti ketika menikah pelit ya. Jadi akan ada perubahan-perubahan itu di dalam kehidupan manusia. Oke. Jangan lupa di follow Instagram Kristal Tarot Indonesia. Kalau kamu ingin personal reading berbayar atau ingin advice coaching ataukah nasihat spiritual, silakan hubungi saya melalui Instagram Kristal Tarot Indonesia. Atau di awal video saya sudah cantumkan nomor WhatsApp saya, tapi yang ingin personal reading melalui channel ini harus follow Instagram Kristal Tarot Indonesia ya, agar kita lebih mengenal satu dengan yang lainnya dan kamu bisa dapatkan informasi juga dari Instagram Kristal Tarot Indonesia. Oke. Saya akan lihat untuk membaca pilihan teman-teman ya. Siapa kamu yang di kelompok pesan semesta 11. Ini angka kembar semua ya, dan angka 22 dan angka 33. Dan saya akan membuka sesuai dengan urutan, yaitu dari angka 111. Jadi untuk teman-teman yang 222 dan 333, kamu boleh skip langsung videonya atau kamu dengarkan, siapa tahu ya. Ini juga adalah pilihan kamu. Mungkin kamu punya 3 kandidat ya. Jadi silakan dengarkan, simak video ini dari awal sampai akhir, oke. Angka 11 di sini saya letakin dulu sebagai energi utama kamu. Bagaimana sih kehidupan kamu setelah nantinya menikah dengan dia, orang yang kamu pikirkan, yang memilih angka 1111. Lagi bahagia-bahagianya sekarang ini saya lihat ya dengan kartu Garden ini. Tapi kamu sepertinya takut kebahagiaan ini akan hilang. Dan di sini ada ya, mungkin kamu menonton video ini karena kamu belum bisa menetapkan pilihan ya, karena di sini kartu keduanya melintang. Dan di sini ada maskulin yang jumping nih ya. Di sini terlihat bahwa divine maskulin dalam hubungan ini benar-benar berharap. Kalau kamu laki-laki ataupun perempuan, dia laki-laki ataupun perempuan, saya merasakan divine-nya ya. Karena dalam spiritual, jiwa itu tidak ada gendernya, tetapi divine-nya, energinya. Oke, kita lihat lebih dalam. Ada kartu tulip. Oke.
Di sini saya lihat di masa sebelumnya kamu melihat ada kemurnian dari cinta yang dia tawarkan kepada kamu. Ada komunikasi yang harmonis, dan sebenarnya dia ini adalah pilihan kamu dari kandidat yang lain. Jadi ini adalah bentuk dari keselektifan kamu dalam memilih. Ya, dia ini udah benar-benar kamu teliti lah, seperti itu ya. 2 kartu. Di sini ada kartu burung hantu. Dan kemudian ada the sun. Oke. Pernikahan kamu dengan dia di sini bisa terlaksana. Bagaimana kehidupan kamu dengan dia nantinya? Saya lihat di sini dengan kartu dan juga the sun ya. Mungkin kamu punya anak atau cepat punya anaknya ntar ya. Ada kebahagiaan-kebahagiaan ya, dan hal-hal yang menggembirakan karena memang kamu pilih orang ini memang sudah selektif banget ya. Tapi memang hubungan rumah tangga kalian nantinya penuh dengan isu di sini ya. Penuh dengan gosip ya, atau ya banyak yang kepo dengan rumah tangga kamu, dengan pernikahan kamu nantinya. Ya, misalnya nanti kalian beli mobil, mungkin ada yang syirik ya, atau seperti gosip hal-hal yang buruk lah tentang rumah tangga kalian berdua. Mungkin nanti kalian LDR karena suami atau istrinya nanti pergi kerja, kemudian digosipin nanti selingkuh atau bagaimana ya. Intinya ada kabar burung dan ada gosip-gosip yang tidak lekang dari kehidupan pernikahan kamu dengan dia nantinya. Saya lihat bagaimana lebih jauh ke depan ya. Oke. 7 of Wands, 4 of Pentacles, King of Pentacles. Ini saya rasakan 3 kartu. Divine Masculine dari hubungan ini setelah menikah dengan kamu. Jika kamu feminin ya. Oke. Gini aja deh. Sekali lagi saya katakan feminin ataupun maskulin, inilah perbedaannya. Jadi kalaupun kamu laki-laki ataupun perempuan, kalau saya katakan maskulin, maka coba cek energi kamu maskulin atau feminin dalam hubungan ini ya. Nah, maskulin dalam hubungan ini saya lihat akan penuh dengan rahasia. Yang tadinya dia loyal, ya, setelah menikah dia cukup pelit di sini. Banyak sesuatu yang dia tutup-tutupi, terutama dari sisi keuangan di sini. Ya, mungkin dia nantinya ingin kasih keluarganya, dia nggak ngomong sama kamu. Kemudian ada pengeluaran-pengeluaran dia yang dia nggak ngomong sama kamu ya. King of Pentacles, saya lihat maskulin dalam hubungan ini setelah menikah akan semakin stabil keuangannya. Jadi kalau sekarang kerjanya masih nggak jelas ya, atau karirnya belum begitu tinggi, saya rasakan setelah menikah ini akan mendukung karirnya semakin naik, atau bisnisnya semakin berkembang, atau pekerjaannya di sini akan semakin stabil ya, kegiatannya akan semakin ya banyak rezekinya karena ada rezeki feminin yang tertitipi pada dia, dan juga ada rezeki anak-anak ya, karena di sini cepat dapat anak saya lihat. Oke. Kemudian di sini ada 7 of Wands. Divine Feminine dalam menghadapi Divine Masculine harus sangat berhati-hati. Karena Divine Masculine di sini kemungkinan emosinya tidak stabil karena dia mencoba untuk melindungi atau memproteksi kebohongannya. Memproteksi untuk hal-hal yang tidak dia jujurkan. Jadi dia di sini cenderung emosional ya. Nggak mau dituduh-tuduh dan ya seperti tidak mau dicampuri ya. Jadi masalah itu saya lihat ke depannya, dan ini yang akan membuat kamu yang mungkin akan sedikit dilema ya dalam hubungan pernikahan. Tapi kalau untuk kebahagiaan itu relatif ya, karena setiap hubungan itu pasti akan ada permasalahan yang datang. Jadi cobalah berpikir objektif dan juga terima kenyataan bahwa beginilah kehidupan ya, gak ada yang happy ending seperti kisah-kisah Princess Cinderella dan lain-lain ya.
kehidupan itu nyata, kita lihat akan ada aja masalah dan tidak luput dari persoalan, tapi itu adalah bagian dari pelajaran kehidupan. Jadi tetap optimis ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk kamu yang memilih angka 111. Saya akan lanjut ke pilihan berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share. Kalau kamu ingin dibacakan lebih dalam, deep reading menggali energi ini, bacaan seterusnya yang dikorelasikan dengan energi kamu, silakan hubungi saya melalui Instagram Kristal Tarot Indonesia. Terima kasih. Bye. Oke guys, kemudian yang kedua di sini untuk yang memilih angka kembar 22. Ya. Saya letakin di sini untuk melihat energinya atau menarik energinya. Bagaimana kehidupan kamu nantinya setelah menikah atau jika menikah dengan dia? Kamu yang memilih angka kembar 222. Kartu pertama di sini ada bridge, transisi ya. Menuju keyakinan diri kamu di sini. Dan rintangannya adalah kamu takut dicurangi, kamu takut dia bohong, kamu takut dia manipulatif di sini ya. Kamu takut dia ini adalah fox, indah di awal tapi di dalamnya dia itu mungkin ketakutan kamu ya, dia mengkhianati kamu, dia nipu kamu, atau dia ada rencana-rencana jahat gitu ya. Jadi saat ini situasi kamu dalam masa transisi, tetap jalan sama dia tapi penuh dengan kecurigaan saya lihat. Kemudian di sini ada bir. Oh, mungkin ternyata kamu terkait dengan seseorang yang masih memiliki hubungan dengan seseorang. Mungkin di sini dia masih menikah, atau kamunya masih menikah, atau ada orang tua di sini yang mendominasi diri dia atau kamu ya, sehingga kamu ngerasa penuh curiga dan rasa ketidakyakinan juga karena mungkin kamu atau dia ya ada doktrin dari masa kecil yang ditanamkan orang tua kamu ke dalam pikiran kamu, sehingga kamu cenderung takut dalam mengambil keputusan untuk menikah. Banyak keraguan-raguannya gitu daripada keyakinan kamu. Dan kalau sebagian orang mungkin akan berpikiran, ya udah deh ntar udah dijalani baru ketahuan. Kamu enggak. Kamu rasanya itu harus bisa melihat jauh ke depan. Seperti harus mencari kepastian. Kepastian kamu harus bahagia nanti ketika kamu menikah dengan dia. Kamu harus dicukupi, kamu harus bisa tetap terhubung dengan orang tua, atau orang tua kamu juga harus bisa dibahagiain atau bagaimana. Jadi saya melihat juga di sini ekspektasi kamu terlalu berlebihan, atau ekspektasi berlebihan ini terhadap diri kamu sendiri. Jadi terkadang kamu itu mengharapkan kontribusi dia dalam hubungan kamu dan bahkan rumah tangga nantinya kalau menikah, tanpa kamu pikirkan kontribusi kamu apa yang kamu bisa berikan kepada dia. Seolah-olah kamu ini adalah piala atau reward yang cukup berharga untuk dia. Jadi jangan begitu ya. Ketika dalam pernikahan maka harus ada peran keduanya dong ya, dia dan kamu. Jadi jangan terlalu menuntut dia untuk membuat kamu seperti ratu, tapi mungkin kamu tidak bisa. Atau ya setiap manusia itu pasti ada seperti kesalahan, kelalaian ya. Mungkin dia nanti lupa, mungkin dia nanti ada rasa capek. Oke, kita lihat dari masa lalu sebenarnya bagaimana ini. Ada trigger, nah ini yang saya katakan, trigger dari orang tua cukup kuat, atau trigger dalam hubungan ini. Sebenarnya hubungan kalian berdua ini penuh dengan tantangan, masalah, tapi mungkin ada janji ya nanti akan menikah, atau mungkin kamu yang menginginkan menikah dengan dia sementara dia masih terikat dengan sesuatu yang belum bisa dia lepaskan, atau sebaliknya di sini saya rasakan. Jadi ada hal-hal yang
butuh penyelesaian lebih dulu sebelum kamu dan dia di sini menikah. Atau mungkin saat ini kamu hanya berangan-angan aja ya, gimana nanti kamu menikah dengan dia kalau memungkinkan, kalau jodoh gitu ya. Nah, saya lihat kamu juga hubungannya dengan dia berada dalam circle yang begitu-begitu terus. Jadi berputar terus dalam circle yang sama, masalah yang sama, problem yang sama, dan situasi yang sama. Bahagia sih bahagia saya lihat, tapi kamu gak bisa keluar dari circle hubungan ini. Gak bisa move on iya, gak bisa let go juga iya. Dia juga seperti itu, sama. Namun tujuannya juga belum bisa diambil, belum bisa dilihat apakah memang menikah ataukah bagaimana. Bagaimana jika kamu menikah nantinya dengan dia? Nah, di sini ada tertutup ya. Jadi kemungkinan ada 2 skenario di sini. Kamu kemungkinan tidak menikah dengan dia, ya. Nah, kemungkinan kedua, jika dipaksakan juga ingin menikah, saya lihat di sini ada hal-hal yang tertutup. Bisa jadi kamu akan jadi pasangan yang disembunyikan. Jika kamu perempuan, kamu dan dia akan jadi skandal, saya lihat ya. Jadi mungkin kamu ya menikah tapi kamu disembunyikan di sini, jadi istri kedua atau istri keberapa gitu ya. Nah, kalau kamu laki-laki, saya lihat di sini kemungkinan kamu tidak akan menikah dengan dia, tertutup di sini ya. Dan kamu akan memilih jalan yang baru, saya lihat. Oke. Nah, jika kamu di sini memang menikah dengan dia, untuk yang memaksakan ingin menikah, maka hubungan kalian di sini penuh rahasia, ketertutupan. Dia akan tertutup ya. Jadi dia seperti akan membatasi masalah dia dengan rumah tangganya, kamu gak boleh ikut campur. Nah, kalau masalah kamu seluruhnya, dia akan terus ikut campur. Jadi ada batas, tembok antara diri dia dan diri kamu jika berpisah atau keluar dari tempat tinggal kalian. Kamu juga tidak bisa seperti mengontrol dia, tidak bisa komunikasi dengan bebas ya, karena dia di sini dengan buku yang tertutup. Ada banyak hal di sini yang menjadi misteri dalam hubungan kalian berdua, dan saya yakin kamu akan seperti berada dalam transisi terus-terusan ya. Perjalanan kamu menuju tujuan itu cukup panjang saya lihat. Dan di sini ya, tujuan hidup. Masalahnya adalah tujuan hidup. Apakah dia tujuan hidup kamu? Apakah menikah menjadi tujuan hidup kamu? Ataukah kamu di sini punya tujuan hidup yang lain? Coba pikirkan. Karena di sini sebenarnya kamu punya tujuan hidup yang lain dikatakan di sini. Mungkin bukan untuk menikah di saat ini, tapi mungkin untuk finansial, mungkin untuk cita-cita, mungkin untuk pendidikan ya. Jadi pesannya disampaikan di sini, jangan terlalu jauh memikirkan hubungan kamu dengan dia. Kalaupun kamu mengikuti pick a card ini, maka pesannya disampaikan, hubungan kamu dengan dia seperti yang saya sampaikan tadi ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga ini bisa membantu. Jangan lupa di like, comment, share. Kalau kamu ingin dibaca lebih dalam energinya yang dikorelasikan dengan energi kamu, silakan hubungi saya melalui Instagram Kristal Tarot Indonesia. Jangan lupa like, comment, share ya. Terima kasih. Lanjut untuk kartu berikutnya. Bye. Oke guys, di sini kita lanjut untuk angka kembar 33. Untuk teman-teman yang memilih angka kembar 33, bagaimana sih kehidupan kamu nantinya jika kamu menikah dengan dia? Lihat ya. Satu kartu di sini ada cross, ada takdir ya. Kemudian ada love, oke. Jadi di sini dikatakan mungkin kamu dengan dia seperti ada takdir, ada karma, ada situasi yang memang mempertemukan kamu dengan dia. Mungkin ini berjodoh, mungkin untuk menyelesaikan karma ya. Tapi di sini saya lihat dengan kartu love, ada hal-hal yang harus kamu lihat lebih detail ya. Tapi karena ini melintang, saya melihat kamu hanya merasakan dari sisi luarnya aja. Mungkin kamu ngerasa saya dan dia ini udah jodoh, udah cocok, tapi kamu gak bisa ngelihat hal-hal detail dari hubungan kamu dengan dia.
Mungkin kamu nggak tahu karakter dia yang sebenarnya seperti apa gitu ya. Yang kamu lihat hanya apa yang kamu rasakan aja. Nah, di sini ada legalitas ya, ada perjanjian. Oke. Perlu adanya perjanjian pranikah antara kamu dengan dia sebelum kamu memilih untuk menikah dengan dia. Perjanjian pranikah ini terkait dengan harta, bisa saja, atau ya harta pencarian kamu sebelum kamu menikah dengan dia, atau harta kepemilikan, atau harta warisan orang tua yang diberikan kepada kamu. Perlu dibuat perjanjian ya dengan legalitas pejabat ya, seperti notaris gitu ya, agar kedepannya jelas mana hak kamu dan mana hak dia. Oke. Itu perlu ya. Dan di sini ada 17. Di masa sebelumnya sepertinya ada perjodohan antara kamu dengan dia. Mungkin juga di sini dia ada kaitan juga dengan keluarga atau dianggap keluarga. Mungkin juga kamu, jika laki-laki, ingin menikah agar perempuan yang kamu jadikan istri nanti bisa merawat anak-anak kamu, bisa setia dalam cinta, dan juga tapi saya lihat ada masalah ya, mungkin ini tugas ya. Kalau kamu di sini punya kontrak kerja, kamu mungkin nggak bisa sering-sering ngumpul bersama keluarga, jadi kamu memang harus cari istri yang bisa jaga anak-anak kamu, atau ya karena tugas negara atau bagaimana ya. Nah, kalau kamu perempuan di sini saya rasakan kamu ingin menikah dengan orang ini karena kamu ngerasa mungkin kehidupan kamu bisa cukup jelas ke depannya dengan dia, dan anak-anak kamu juga bisa terjamin masa depannya jika kamu menikah dengan dia. Seperti adanya perubahan kehidupan kamu lah, yang tadinya kamu menikah dengan siapa ya, saya rasakan ini pernikahan kedua, mohon maaf belum saya sampaikan ya. Jadi kamu single nih ya, tapi single parent saya lihat, atau memang sudah pernah menikah dulunya, atau memang kamu mengharapkan anak ketika kamu ingin menikah dengan orang ini. Nah, terkait dengan surat ini terkait dengan perjanjian, legalitas, ataupun kamu di sini menginginkan pernikahan resmi ya. Mungkin ada prosedur yang harus dilewati ketika kamu ingin menikah dengan dia. Dia harus selesaikan urusannya, kamu juga, atau memang di sini ada terkait dengan izin pimpinan atau bagaimana ya. Oke. Atau memang ini terkait dengan pendidikan, kamu harus selesaikan pendidikan kamu dulu di sini. Bagaimana kehidupan kamu jika nanti menikah dengan dia yang memilih kartu angka 333. Nah, di sini ada hal-hal yang tertutup ya, ada hal-hal yang disembunyikan, atau memang ini berbicara tentang pelajaran. Jadi kamu yang masih dalam pendidikan, kuliah ya, selesaikan dulu pendidikan kamu. Kalau memang ada. Nah, kalaupun kamu di sini memang sudah tidak kuliah lagi ataupun sudah selesai pendidikan, di sini ada hal-hal yang kamu sembunyikan. Kamu yang menyembunyikan, karena ini energi kamu yang saya tarik. Kamu nggak terbuka dengan dia. Mungkin kamu ngerasa nanti aja deh, udah menikah baru terbuka. Hati-hati ya, itu bisa jadi penyesalan. Lebih baik terbuka dari sekarang ya. Kemudian kedepannya bagaimana? Kedepannya hubungan kamu dengan dia, kehidupan kamu dengan dia dalam pernikahan ada cambuk ya. Jadi ada seperti sikap keras, mungkin ini kamu atau dia, yang kata-katanya tajam, penuh dengan konflik saya lihat, penuh dengan trigger ya. Jadi trigger ini bisa baik bisa buruk, bisa triggernya positif, bisa triggernya buruk. Misal ketika kamu menjalani prosesi kehidupan, kamu ketemu dengan seseorang, entah itu teman yang mengkhianati kamu, yang menipu kamu, sakit ya, sakit benar. Kemudian ketemu keluarga itu menghina kamu karena kamu miskin atau gak kerja atau apapun ya, sakit ya, hati kamu sakit, itu trigger. Jadi apakah positif hasil dari trigger itu tergantung kamu. Kalau kamu ngerasa bersama dengan orang ini nantinya cukup berat tantangannya ya, untuk menyatukan visi dan misi, untuk membuat dia lebih lembut sama kamu, untuk membuat dia seperti menerima kamu apa adanya. Karena di sini dengan kartu 17 ini mungkin terkait dengan perjodohan saya katakan. Jadi bukan berdasarkan cinta, tapi berharap cinta setelah adanya pernikahan. Nah, mungkin cinta itu adalah proses seiring dengan trigger yang terjadi, atau memang benar-benar
kayak mencari air di ladang yang tandus gitu. Jadi bener-bener digali gitu, dicari di mana sih cinta itu. Nah, saya rasakan di sini ada effort yang luar biasa ya. Tapi ada hasrat di sini. Hasratnya ya gairah ya antara kamu dengan dia. Dan gairah inilah yang menyatukan kalian berdua. Masalah lain dengan kartu buku ini, mungkin kalian akan memiliki dunia masing-masing, dia dengan dunianya dan kamu dengan dunia dia. Bersatunya hanya di hasrat dan anak-anak nantinya, hasil dari pernikahan kalian. Oke, jadi kalau kamu memang ketemu dengan situasi seperti ini nantinya, atau saat ini kamu situasinya seperti ini, mohon maaf ya, itu di luar kendali saya. Ada suara dari luar, ada yang sedang beres-beres tenda ya, kebetulan ada kemalangan. Oke, kita lanjut. Nah, kemungkinan kamu harus coaching ya, kamu butuh bimbingan, entah ini spiritual ataupun bimbingan kehidupan, karena prosesi kehidupan kamu ini kamu memang dicambuk ya, ditempa menjadi seseorang yang mungkin ya endingnya di sini ada tujuan semesta, tujuan Tuhan untuk membentuk kamu menjadi seperti apa itu jauh ke depan ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga ini bisa membantu. Jika kamu ingin dibacakan deep reading atau lebih dalam, saya korelasikan dengan energi kamu, silakan hubungi saya melalui Instagram Kristal Tarot Indonesia. Konsultasi, advice lainnya ya, semuanya berbayar. Jangan lupa di like, comment, share, nantikan video selanjutnya. Salam, bye.